melihat di dalam Matius pasal yang ke-12, Matius pasal yang ke-12, dan kita akan membaca ayat 25 sampai 26. Ini akan menjadi bagian terakhir dari apa yang saya sampaikan selama 3 hari ini ya. Firman Tuhan Matius 12 ayat 25 sampai 26. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Ya, puji Tuhan. Jadi ketika Yesus dikecam oleh orang Farisi karena bagaimana Yesus melakukan kesembuhan dengan begitu lumrahnya terhadap orang yang buta, bisu, dan dirasuki roh jahat. Dikatain bahwa Yesus melakukan mujizat itu dengan kuasa Beelzebul atau dengan kuasa penghulu setan. Yesus pun berkata kepada ahli Farisi bahwa kalau setan mengusir setan, maka kerajaan setan itu tidak akan bertahan. Kerajaan setan itu akan mengalami kehancuran. Nah, kalau saya mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah para pengikutmu mengusir setan? Biarlah mereka yang akan menjadi hakim atas kamu. Nah, saudara, ketika Yesus mengatakan demikian, Yesus sementara mengingatkan kita bahwa persatuan itu penting. Kesatuan itu sangat penting, walaupun di dalam hal ini Yesus menggunakan kerajaan setan yang terpecah-pecah sebagai batu loncatan di dalam apa yang hendak dia sampaikan. Kesatuan itu penting, saudara. Kita tidak boleh mengalami perpecahan dimanapun kita berada, baik itu di dalam keluarga, di tengah-tengah persekutuan gereja, bermasyarakat, berbangsa. Kita harus menjaga kesatuan ini dengan segenap hati kita, saudara. Kenapa? Karena kalau perpecahan terjadi, maka kehancuran pun akan terjadi. Siapa yang menang, dia pasti jadi arang, dan yang kalah pasti jadi abu. Kita mengingat bahwa Indonesia dulu itu kan pernah dijajah oleh Belanda. Dan tidak tanggung-tanggung, saudara. Belanda itu menjajah Indonesia 350 tahun. Itu bukan waktu yang sangat singkat, itu waktu yang sangat lama. Nah, kenapa ya Indonesia atau Nusantara lebih tepatnya, karena pada waktu itu saudara-saudara ya, Indonesia itu belum merdeka. Kenapa Nusantara bisa dengan mudah dijajah oleh Belanda dan dalam waktu yang sangat lama? Karena Belanda menggunakan satu politik yang disebut politik adu domba. Dan ini benar-benar efektif membuat perpecahan di dalam Nusantara itu sendiri, sehingga dengan mudah Belanda dapat menaklukkan Nusantara. Jadi di sini kita melihat bahwa sekuat apapun sebuah ikatan, jika di sana ada yang namanya perpecahan, maka kehancuran pun akan terjadi. Itulah sebabnya saya katakan tadi, kita perlu menjaga yang namanya kesatuan dan persatuan. Lebih khusus saudara-saudara, kesatuan kita dengan Tuhan. Itu perlu kita jaga baik-baik. Kenapa? Karena saya katakan kemarin bahwa kesatuan kita dengan Allah itu mempengaruhi ya kesatuan kita dengan sesama. Hubungan kita dengan Allah mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Kalau hubungan kita dengan Allah itu baik, maka hubungan kita dengan sesama pun akan ikut menjadi baik. Sebaliknya, kalau hubungan kita dengan Allah itu rusak, maka hubungan kita dengan sesama pun akan ikut menjadi rusak. Ya. Ketika Allah datang ke Taman Eden ya, dan berkata kepada Adam, "Adam, di manakah engkau?" Pertanyaan ini bukan berarti Allah tidak tahu di mana Allah berada. Karena seringkali saudara-saudara, Alkitab itu mengandung makna tersirat dan tersurat. Ketika Allah berkata kepada Adam, "Di manakah engkau?" Itu makna tersirat. Allah tidak bertanya lokasi daripada Adam. Kenapa? Karena Allah itu omniscience. Allah itu maha tahu di mana Adam bersembunyi. Allah tahu persis. Tetapi Allah sementara bertanya ketika dia berkata, "Di manakah engkau?" Allah bertanya, "Adam, kenapa engkau menghancurkan kesatuanku, ikatan yang ada padaku dengan dirimu?" Itu yang Allah tanyakan. Allah tahu saudara di mana Adam berada. Tapi Allah bertanya, kenapa engkau menghancurkan hubungan itu?
Maka apa yang dikatakan oleh Adam, saya tahu saya telanjang karena saya telah makan buah terlarang. Dan Allah berkata, siapakah yang menyuruh kamu makan buah terlarang? Maka Adam berpaling kepada istrinya dan berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memperdaya aku untuk makan buah terlarang. Bayangkan istrinya sendiri disebut sebagai perempuan. Artinya bahwa hubungan Adam dan Hawa menjadi rusak. Dan itu diawali oleh kerusakan hubungan antara Adam dan Tuhan itu sendiri. Jadi hubungan kita dengan sesama akan menjadi rusak kalau kita itu tidak punya hubungan yang baik dengan Allah. Maka saudara perhatikan kenapa ada begitu banyak orang yang jahat hari-hari ini. Bahkan mereka bisa disebut sebagai orang-orang yang beragama. Begitu menjahati sesama. Ya, bahkan saudara-saudara mereka menggunakan agama mereka untuk menjahati sesama. Kenapa? Karena sebenarnya hubungan mereka dengan Tuhan itu tidak baik-baik saja. Sekalipun mereka bertuhan, jangan-jangan mereka tidak bertuhan. Ya kan? Amin. Jadi penting bagi kita saudara-saudara untuk membangun hubungan itu dengan Allah. Itulah alasan kenapa saudara Yesus datang ke dalam dunia. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, saya singgung kemarin, Yesus memiliki sebuah pelayanan apa? Pelayanan pendamaian. Itu panggilan terbesar daripada panggilan Kristus. Yakni mendamaikan antara dua pihak yang berseteru, yakni manusia dan Allah. Ya. Oleh karena dosa yang dilakukan oleh manusia dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong. Bukan telinga Tuhan yang kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan pelanggaranmu. Ya. Maka dengan matinya Yesus di kayu salib, dia mendamaikan dua pihak itu. Dua pihak yang berseteru akibat dosa itu. Makanya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan Yesus adalah jalan bagi manusia untuk datang kepada Bapa dan bagi Bapa untuk melawat manusia. Jadi Yesus bukan cuma sekedar, kan ada yang bilang dari ayat itu pendeta Yesus cuma sekedar jalan, dia bukan tujuan itu. Ayat ini saudara-saudara menegaskan dengan jelas bahwa Yesus adalah jalan pendamaian. Di mana bahkan Allah itu sendiri tidak bisa melawat manusia tanpa Yesus. Jadi ini bukan masalah tujuan atau tempat di mana kita akan pergi. Tetapi ini masalah di mana Yesus membawa pendamaian. Sehingga manusia itu bisa mengalami damai sejahtera. Oleh karena pemulihan yang diakibatkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saya kemarin juga menyinggung bagaimana filosofi saudara tentang salib. Salib itu kan terdiri dari dua kayu. Kayu horizontal dan kayu vertikal. Ya, kayu vertikal melambangkan hubungan manusia dengan manusia. Sementara kayu yang vertikal melambangkan hubungan manusia dengan Allah. Kalau kayu yang vertikal ini hancur, saudara-saudara, maka menyisakan kayu yang horizontal. Kayu horizontal ini kalau dalam lambang matematika ini tanda penjumlahan. Tanda pengurangan maksud saya. Orang tanpa kayu vertikal ini, manusia tanpa hubungan dengan Allah ini, hanya akan menyisakan kekurangan lepas kekurangan. Seperti apa yang terjadi dengan Yunus ketika Yunus memisahkan diri dengan Allah. Dia menghancurkan hubungan itu dengan Allah. Dia berikhtiar untuk pergi ke kota Tarsis sementara Tuhan menyuruh dia pergi ke kota Nineve. Kemudian apa yang Alkitab katakan? Sudah ternyata Tarsis itu ada di bagian selatan, di bagian bawah dari Israel. Maka kita mulai menggunakan, kalau dalam bahasa Inggris itu jelas sekali, menggunakan kata down. Down ini artinya turun, down ini artinya jatuh. Jadi dari Israel dia turun ke bawah, ke Tarsis. Dia jatuh ke Tarsis. Sampai di dalam kapal, saudara-saudara, kita mengatakan dia turun, dia jatuh lagi di dek kapal yang paling bawah. Dia tidur di situ berharap bahwa tidak seorang pun yang bisa menemukan dia termasuk Tuhan. Tetapi yang kemudian Tuhan mengirimkan badai yang luar biasa. Semua orang pada ketakutan. Sampai pada akhirnya Yunus pun didaunkan, dijatuhkan, diturunkan ke dalam laut. Ditelan oleh ikan. Saya tidak tahu ikan apa yang menelan Yunus. Tapi ikan itu besar dan menelan Yunus jauh jatuh ke bawah ke akar-akar gunung. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Maka kita akan dibawa turun. Maka dari dasar gunung-gunung Yunus berteriak begini, Tuhan, dari dalam dunia orang mati. Dunia orang mati adalah tempat yang paling rendah di dalam Alkitab. Maka ini yang akan terjadi kalau hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak.
maka kita akan jatuh ke tempat yang paling rendah, ke dalam dunia orang mati. Alkitab katakan di sanalah terdapat yang namanya kertak gigi, kengerian yang tiada putus-putusnya. Maka Yesus pun datang dan dia, saudara-saudara ya, mendamaikan. Dia membangun hubungan manusia dengan Allah itu yang telah rusak. Sehingga kayu yang horizontal itu mendapatkan kayu yang vertikal melalui pengorbanan ya Kristus. Maka salib pun ya menjadi milik bagian kita. Saudara, salib tadinya merupakan lambang daripada sebuah kutukan. Alkitab mengatakan dengan jelas, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Tetapi salib kemudian berubah menjadi lambang kasih karunia. Sejak kapan salib yang merupakan lambang kutuk berubah menjadi lambang kasih karunia? Semenjak darah Yesus terpercik di sana. Maka sekali lagi Yohanes 14 ayat 6 menegaskan bahwa tanpa Yesus manusia tidak bisa datang kepada Allah. Dan tanpa Yesus Allah tidak bisa melawat manusia. Yesus adalah jalan satu-satunya bagi manusia untuk mengalami keselamatan itu sendiri. Yang percaya dengan saya katakan amin. Haleluya. Maka apa yang saya katakan kemarin saudara-saudara? Ketika kita mengerti pentingnya sebuah kesatuan, bahkan yang telah dibangun oleh Yesus. Kita tahu saudara apa yang harus kita lakukan. Yang perlu kita lakukan, kita menjaga ya. Saya singgung kemarin ini, tapi saya singgung kembali ya. Sebelum saya akan menyelesaikan khotbah di hari ini. Kita harus menjaga kesatuan dengan Tuhan dengan cara apa? Mengerjakan keselamatan. Ada orang yang berkata, pendeta enak ya jadi orang Kristen, dosanya telah ditebus sehingga bisa dengan enaknya bikin dosa. Orang yang menuduh orang Kristen begitulah orang yang tidak pernah membaca Alkitab. Dan saya tidak akan kaget. Saya sudah menerima mungkin ribuan pertanyaan dan bahkan saya sendiri sudah tidak sanggup untuk menjawabnya. Dalam pengertian saya capek saudara-saudara. Jari-jari saya ini bisa keriting kalau setiap pertanyaan harus saya jawab. Itu pertanyaannya ribuan, itu baru di kolom komentar. Belum lagi yang masuk di messenger, belum lagi yang masuk di WA saya. Banyak pertanyaan sudah. Dan kalau saya layani satu-satu, rasanya benar-benar saya tidak sanggup. Ya. Tetapi saya melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang banyak tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan yang copy paste. Ya. Di mana orang-orang yang bertanya ini sebenarnya mereka tidak punya pemahaman sendiri. Mereka hanya menyalin pertanyaan daripada orang lain. Salah satu contohnya pertanyaan yang mengatakan saudara-saudara bahwa enak sekali orang Kristen itu telah ditebus dosanya sehingga bisa bikin dosa seenaknya. Mereka itu kalau baca Alkitab sebenarnya mereka akan menemukan di dalam Alkitab itu ada banyak sekali ayat di mana rasul-rasul mengecam bagi orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Bahkan saudara-saudara, Rasul Petrus pernah mengatakan mereka yang telah mengecap kasih karunia Allah dan mereka kembali lagi kepada dosa yang sama. Itu sama seperti ya babi kembali kepada kubangannya, anjing kembali kepada muntahnya. Saudara, ini kecaman yang sangat keras loh. Jarang loh rasul-rasul menggunakan ya anjing ya dan kata itu saudara, babi itu kepada setiap para pendengarnya. Tetapi kata itu digunakan kepada orang-orang yang mengecam atau yang menyalahgunakan kasih karunia. Bahkan penulis kitab Ibrani dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 mengatakan dengan jelas. Kalau orang mengalami kasih karunia kemudian dia melakukan dosa dengan sengaja karena dia telah mengalami penebusan. Maka orang tersebut sama seperti menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Ya. Makanya saya tuh sering kali ngomong begini ya. Bahwa hanya di dalam Kristen dosa dianggap serius. Karena penebusan dosa menggunakan darah Yesus. Ya. Di dalam kekristenan Allah tidak mengampuni dosa cuma-cuma tanda kutip. Di sana ada pengorbanan Yesus Kristus. Ya. Makanya tadi ada yang mencoba untuk. Ya ada yang masuk di messenger. Dan dia mungkin merasa tersinggung ketika saya bikin video mengenai Allah penebus dan Allah cuma-cuma. Nah, saya bikin video itu untuk menjawab pertanyaan dari banyaknya pertanyaan dari saudara-saudaraku yang beragama Islam. Iya kan? Dan dia merasa tersinggung. Kenapa dikatakan Allahnya sebagai Allah cuma-cuma? Saya tidak bilang kalau Allah mau Allah cuma-cuma. Tapi saya hanya sementara memberikan sebuah gambaran bagaimana Allah penebus dan Allah cuma-cuma itu. Ya. Di dalam Kristen dosa dianggap serius. Kenapa? Karena kita tahu penebusan dosa itu
menggunakan kata Alkitab. Rasul Petrus bilang, dengan darah yang mahal. Kita ditebus dari hidup kita yang sia-sia. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan perak, bukan dengan emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Haleluya. Makanya kan kita itu orang Kristen kan ada satu lagu yang terkenal. Lagu ini dipakai di sebuah film Kristen yang dilakoni oleh siapa namanya, saya lupa, Chelsea. Lagu itu mengatakan, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah, ku telah mati dan tinggalkan. Itu film itu membuming loh tempo hari. Dan luar biasa, banyak loh orang-orang yang menghafal lagu itu. Bukan hanya orang Kristen. Oleh karena film tersebut. Kenapa? Karena memang di dalam lagu tersebut menegaskan satu hal. Bahwa penebusan yang dialami oleh umat yang percaya kepada Kristus itu melalui darah yang mahal. Sehingga kita tidak bisa semena-mena melakukan dosa, Bapak Ibu. Maka sebagai hamba Tuhan, saya juga mau ngomong kepada saudara. Ya, orang-orang yang mengasihi Yesus. Engkau tidak bisa melakukan dosa sembarangan oleh karena engkau telah mengalami penebusan, karena engkau tahu bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal. Kalau mungkin engkau melakukan dosa oleh karena kelemahanmu dan engkau sementara berjuang untuk bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, itu dapat diterima. Tetapi kalau engkau sudah melakukan dosa karena engkau tahu engkau telah ditebus, ya, saya bisa ambil kesimpulan engkau tidak pernah mengalami penebusan. Engkau bukan anak Allah. Maka dengan berani saya bisa mengatakan engkau keturunan ular beludak. Ya, anak setan yang menggunakan darah Yesus hanya untuk mendapatkan permisi melakukan dosa. Saya berani mengatakan demikian karena saya tahu pun di dalam kekristenan tidak ada yang model seperti ini. Ya, orang-orang yang mengalami penebusan darah Yesus adalah orang-orang yang menghargai apa yang Kristus lakukan di kayu salib. Ya, ada emak-emak yang nangis Yesus ya sementara pikul salib itu berdarah-darah kan. Waktu mereka menangisi Yesus bilang, jangan tangisi aku. Tangisilah dirimu. Karena saya sampai begini. Karena kamu. Tangisi dirimu sendiri yang hidup di dalam dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudari berkati Tuhan, amin. Ya. Jadi ingat ya, kita perlu menjaga persekutuan kita dengan Tuhan dengan cara mengerjakan keselamatan. Jadi bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan Pak Pendeta? Ya, jadi ini ada ayatnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 ya. Jadi buat para penuding orang Kristen yang selalu mengatakan bahwa orang Kristen itu dengan mudah bisa melakukan dosa karena ada penebusan. Salah besar. Filipi 2 ayat 12 mengatakan bahwa orang Kristen perlu mengerjakan yang namanya keselamatan. Jadi dengan cara apa kita mengerjakan keselamatan? Saya singgung lagi. Yang pertama, kita mengerjakan keselamatan dengan cara kita harus punya saat teduh. Ya, saat teduh. Haleluya. Jadi kita harus punya saat teduh, Bapak Ibu. Saya selalu mendorong bahwa orang Kristen itu berdoa itu penting. Doa itu adalah nafas kehidupan. Kalau saudara tidak berdoa, saudara tidak bernafas. Dan kalau saudara tidak bernafas, maka saudara mati. Amin. Kita harus berdoa. Yang setuju dengan saya katakan amin. Atau paling tidak saudara bisa ketik amin. Nanti komentar saudara saya baca sudah saya selesai ya menyampaikan firman ini. Kalau saya bagi firman begini, komentar saya tutup dulu. Ya nanti kalau saya sudah selesai bagi firman, saya akan membuka komentar sekaligus mungkin menjawab pertanyaan dari saudara-saudaraku. Haleluya. Jadi kita harus punya saat teduh, bangun pagi, yang kita cari adalah Tuhan. Yang pertama dan yang terutama itu. Orang Kristen tanpa doa adalah orang Kristen yang tidak punya kekuatan. Saudara, apa yang membuat engkau berani menjalani kehidupanmu tanpa kehidupan doa? Engkau perlu berdoa. Amin. Yesus meninggalkan teladan ketika dia bersekutu dengan Bapa. Ya. Ada tuh orang yang tadi ya, atau kemarin ya, memberikan saya ayat yang menggunakan terjemahan apa ya, saya lupa terjemahannya. Dikatakan bahwa ketika Yesus melakukan mujizat di dalam dunia, Yesus itu berdoa kepada Allah atau kepada Bapa sehingga mujizat itu datang dari Bapa. Ya. Dia lupa kalimat
pembuka dalam ayat itu mengatakan ketika Yesus hidup di bumi. Nah, jadi ayat itu menegaskan sebelum Yesus hadir di bumi, dia sudah ada sebelumnya. Karena dia Tuhan. Di dalam kemanusiaannya dia berdoa. Saya katakan kemarin, kenapa Yesus berdoa? Yesus berdoa 3 hal. Yang pertama, karena Yesus sudah punya hubungan dengan Allah itu. Jadi berdoa itu adalah fellowship antara pribadi pertama dan pribadi kedua, pribadi ketiga di dalam Tritunggal. Oke? Yang kedua, untuk membedakan saudara-saudara pribadi pertama dan pribadi kedua dalam Tritunggal itu. Ya, Allah Bapa bukan Allah Anak dan Allah Anak bukan Allah Bapa, tapi Allah Bapa adalah Allah, demikian Allah Anak juga adalah Allah. Ya, makanya ada yang berkata begini kepada saya, waktu Yesus bangkit saya mau tanya pendeta, Yesus itu dibangkitkan oleh kuasa siapa? Saya bilang di Alkitab tidak ada bedanya, mau Yesus dibangkitkan oleh kuasa Bapa maupun oleh kuasa Yesus sendiri tidak ada bedanya. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan dengan jelas, saudara-saudara. Ini penting, bahkan untuk orang Kristen perlu ingat ini. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa apa yang Bapa punya adalah aku punya. Jadi tidak ada bedanya mau dibangkitkan oleh kuasa Bapa atau oleh kuasa Yesus sendiri. Kenapa? Karena Yesus juga ngomong bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jadi kuasa Bapa, kuasa Yesus tidak dapat dibedakan karena mereka adalah satu. Makanya kita menyebutnya Tritunggal. Bukan 3 Tuhan, bukan 2 Tuhan, tapi Tritunggal, 3 pribadi, tapi memang tidak bisa dipisahkan. Orang bilang kok begitu? Ya memang begitu. Namanya ayat 3, pendeta tidak. 3 beda dengan Tritunggal. Bagaimana kita bisa menyelami Allah itu? Sementara kita kan penuh dengan keterbatasan. Kita tuh hanya bisa mengenal dia sejauh mana dia mengenalkan dirinya kepada kita. Dan Alkitab memperkenalkan dirinya kepada kita begitu. Tritunggal tuh begitu. 3 pribadi tapi esa dalam hakikat tidak dapat dipisahkan. Pribadinya berbeda tapi sama di dalam kealahannya. Ya. Maka Yesus Tritunggal itu tidak bisa diumpamakan dengan kopi susu lah. Ada kopi, ada susu, ada gula. Tidak ada satu perumpamaan di dalam dunia ini yang dapat memperkenalkan Allah yang luar biasa itu. Tidak ada. Jadi ya sudah kita tinggalkan begitu. Tritunggal. 3 pribadinya. Satu hakikatnya. Yesus ngomong aku dan Bapa adalah satu. Apa yang Bapa buat adalah apa yang aku buat. Di sinilah banyak orang yang tidak mengerti. Ya, kalau orang mengerti akan hal ini, ya khususnya juga bagi orang Kristen kalau mengerti hal ini, maka 1000 pertanyaan nyeleneh dan sepele dari orang-orang di luar sana bisa kita jawab dengan mudah. Ya, mereka itu penuh dengan ketergantungan, penuh dengan kekepuan karena mereka tidak mengerti. Ya, ketika berusaha untuk dibuat mengerti, mereka menolak untuk mengerti. Alkitab mengatakan, saudara-saudara, memang pengenalan akan Allah adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kenapa Yesus berdoa? Dalam keterbatasan kemanusiaannya, dia membutuhkan Allah Bapa. Dalam keterbatasan kemanusiaannya. Dalam kitab Filipi, Alkitab mengatakan, Yesus telah mengosongkan dirinya. Di dalam keterbatasan. Ya. Dan dia meninggalkan teladan agar kita itu, ya, bersekutu dengan Yesus, dengan Bapa. Jadi Bapa telah meninggalkan teladan kepada setiap kita. Yesus telah meninggalkan teladan agar kita pun saudara-saudara bersekutu dengan Dia. Ada amin? Ya. Saudara, yang kedua saya mau sampaikan di hari ini, ya. Ini menjadi poin saya yang terakhir, saya lihat dulu waktu saya. Oke, waktu saya tinggal 4 menit. Memang kadang-kadang menjelaskan ini rasanya tidak cukup waktu. Tapi saya senang loh. Hari-hari ini banyak orang yang diberkati ya dengan program ini. Saya mendapat banyak pesan dari Tobelo ya. Ada yang dari Makassar, ya, ada yang dari Batam. Terima kasih atas respon saudara ya. Jadi saudara yang rajin mendengarkan saya dalam Rema hari ini sudah bisa bantu saya. Ya, saya tidak minta persembahan daripada saudara. Tapi saya minta hanya saudara membantu saya membagikan video saya ya di akun Facebook saudara. Ada orang yang nuduh kalau saya ini dapat persembahan dari pendengar. Saya dapat persembahan apa? Saya tidak pernah buka nomor rekening di sini ya. Yang saya minta hanya saudara bantu saya dalam pelayanan ini dengan cara membagikan video saya di akun Facebook saudara. Kalau saudara merasa diberkati, kalau saudara tidak merasa diberkati ya sudah tidak apa-apa ya. Puji Tuhan. Maka yang kedua saya mau bagikan ini ya. Ini sekaligus menyudahi untuk perenungan kita Matius pasal 12 ayat 25 sampai 26.
Dan besok kita akan mulai dengan perenungan yang baru. Selain kita menjaga kesatuan kita dengan Tuhan, kita juga perlu menjaga kesatuan kita dengan sesama. Ingat ya, NKRI harga mati. Ya, orang Manado punya semboyan, torang semua basudara. Saya senang sekali dengan semboyan ini. Ya, karena semboyan ini juga turunan semboyan dari semboyan Indonesia itu, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Saudara perlu ingat ya, perbedaan ini datang dari Tuhan. Maka kita perlu belajar merangkul yang namanya perbedaan. Perbedaan yang saya maksudkan bukan perbedaan kan ada orang tuh punya perbedaan mengenai pandangan, contoh seperti LGBT. Ya, LGBT itu dosa dan kita tidak boleh, kita merangkul orangnya tapi dosanya kita harus tolak. Ya. Kalau di luar negeri sana kan LGBT itu telah dilegalkan, ya. Sampai mati pun kita harus menolak LGBT dilegalkan di Indonesia. Jadi kalau ada saudara-saudara yang beragama Islam juga menuduh bahwa banyak orang Kristen itu menerima LGBT, kamu tuh salah besar. Alkitab adalah kitab suci yang paling terang menolak tentang LGBT. Ya, LGBT ditulis jelas di sini. Bukan cuma di perjanjian baru, perjanjian lama juga ditulis. Ini kitab suci yang paling terang-terangan menolak tentang LGBT. LGBT kalau dalam bahasa Alkitab disebut pemburit. Alkitab mengatakan pemburit atau LGBT tidak mendapatkan tempat di surga. Terang bukan? Ya. Bahkan Tuhan pernah mengatakan Tuhan akan menghukum laki-laki yang melakukan kemesuman dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu dalam kitab Korintus ditulis dengan jelas. Bahkan Sodom dan Gomora itu dihancurkan oleh karena dosa sodomi. Ya. Jadi kalau mau tuduh itu, makanya saya bilang ya, mereka yang paling banyak menuduh Kristen itu mereka yang tidak baca Alkitab. Kebanyakan cuma pertanyaan copy paste. Maka saya seringkali menyarankan bagi para penuduh, coba kalau kamu berani, baca Alkitab. Ya, ada seorang teman yang beragama Islam dari daerah dari daerah Aceh. Ya, dengar saya khotbah dan saya sarankan dia masuk di messenger saya dan saya sarankan dia baca Aceh kalau tidak salah ya. Saya sarankan dia baca Alkitab. Dan itu jalan yang paling baik. Saya bilang kamu baca Alkitab. Kalau ada pertanyaan yang muncul dari dalam Alkitab, tanyakan kepada saya. Nanti saya akan menjawab. Ya. Dan itu pun saya sarankan kepada beberapa orang. Jadi saya senang loh menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara. Tidak apa-apa. Mungkin beberapa terang-terangan kelihatan menolak. Tapi ada beberapa loh yang mulai menerima ini. Ya, dan saya senang dengan pelayanan ini. Puji Tuhan. Walaupun mungkin kadang-kadang saya dimaki, dihina. Tidak apa-apalah ya. Namanya kalau kita berani tampil di media begini, kita harus siap terima dengan segala resikonya. Termasuk dihina, dicaci maki. Ya kan? Kadang-kadang wajah saya diedit-edit begitu. Ya memang kelakuan netizen Indonesia sudah terkenal sampai ke luar negeri. Nah saudara, jadi ingat ya, kita harus menerima perbedaan karena perbedaan itu datang dari Tuhan. Ya, suku, budaya, bahasa, bahkan lebih khusus agama. Ingat saya katakan kemarin bahwa mereka yang bukan saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Amin. Sekali lagi ya, saya ucapkan kalimat ini agar saudara mengerti bahwa mereka yang bukan saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Bapak Ibu, orang Kristen harus mengerti baik ini. Iman dan kemanusiaan itu tidak dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Makanya kalau ada orang nih, contohnya saudara-saudaraku mungkin yang lagi sebentar nonton juga saya, yang agama Islam. Kalau kamu mau bertanya kepada saya, jangan kamu maki-maki. Karena ketika kamu maki-maki, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak beragama. Karena iman dan agama, iman dan kemanusiaan itu tidak dapat dipisahkan. Kamu maki-maki berarti kamu tidak manusiawi. Kalau kamu tidak manusiawi, kamu tidak beriman. Maka kamu sementara mempermalukan junjunganmu, mempermalukan agamamu sendiri. Mempermalukan Muhammad kamu sendiri. Kalau kamu maki-maki itu. Maka saya bilang lah sama orang Kristen, jangan kita ikut maki-maki begitu. Kenapa? Karena kemanusiaan dan iman tidak dapat dibedakan. Ya. Mereka yang bukan saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Dan iman serta kemanusiaan tidak dapat dipisahkan. Haleluya. Makanya saya santai-santai aja, ya kan? Kemarin ditanya di FB, ya.
Pendeta, apakah pendeta tidak malu punya Tuhan itu cuman pakai kolor? Haleluya. Sudah tahu enggak, ada seorang penulis Alkitab, penulis buku yang penafsir Alkitab. Dia mengatakan, saudara, bahwa ketika Yesus disalibkan, tubuhnya itu tidak kelihatan ketelanjangan Yesus. Kenapa? Karena semuanya di cover, tertutup oleh darah. Tertutup oleh darah. Luar biasa ya. Darahnya dicurahkan bagi setiap kita ya. Ketika saya dikatain begitu ya, yang bertanya itu pemilik akun namanya pencari ilham. Kadang-kadang saya rasanya lucu ya. Beberapa orang tuh punya nama ya di Facebook tuh pencari ilham. Malu enggak kamu punya Tuhan hanya pakai kolor? Saya bilang cocok sudah nama kamu pencari ilham. Karena dari pertanyaan kamu nampak benar kamu tidak punya ilham. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ini saya bawa santai saja, saudara. Kenapa? Ingat ya, iman dan kemanusiaan itu tidak dapat dipisahkan ya. Bahkan ada yang bilang, pendeta, kenapa pendeta tidak cepat-cepat mati saja? Kan dosa sudah ditebus. Saya bilang, ya kami harus hidup untuk menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Dan terus menjadi berkat, ya kan? Saya harus hidup untuk jadi berkat bagi saudara-saudaraku yang ada di FB. Dari Sabang sampai Merauke, saya berdoa biar kiranya suatu hari nanti ya. Siaran saya ini bisa didengar dari Sabang sampai Merauke, Pulau W sampai Pulau Rote. Banyak pendengarnya, ya kan? Saya bilang, kenapa kami harus buru-buru mati? Memangnya kami teroris yang harus buru-buru mati demi mendapatkan 72 bidadari? Haleluya. Jadi marilah kita menjaga ya kebersamaan kita. Ya, kita jaga hubungan kita dengan Tuhan dan kita jaga hubungan kita dengan sesama. Walaupun kita berbeda, kita satu. Ya. Haleluya. Coba lihat kemarin kita punya apa tuh? Timnas Indonesia ya, U22. Haleluya, puji Tuhan. Menang ya. Kita dapat medali emas di SEA Games. Tahu enggak, di tim itu, di tim nasional kita itu berbagai macam agama loh. Di sana ada Marcel dari Kristen, ada Fajar dari Islam ya. Dan kita menyatu. Bukankah persatuan itu indah, membawa kemajuan bagi kita ya. Kalau saudara pun ingin bertanya soal agama, tidak apa-apa. Kita saling ya tanya menjawab ya. Yang penting kita melakukannya di dalam rasa kemanusiaan itu sendiri. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin.